Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia Lomba beserta juri, serta yang saya banggakan, para peserta lomba yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dengan kondisi sehat walafiat. Para peserta yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama, dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini, Indonesia menjadi perbincangan dan perhatian dunia mengenai narkoba. Lantas, apa hal yang mendasari hal ini? Sebelumnya, tentu para hadirin yang ada di sini mengetahui, mendengar, dan mengenal apa itu narkoba, bukan? Lalu, mengapa sampai saat ini Indonesia masih menjadi perhatian dunia akan hal ini? Sungguh sangat sayangkan. Hal ini dikarenakan maraknya atau banyaknya peredaran berita mengenai narkoba yang menyerang generasi muda bangsa Indonesia. Bangsa kita tercinta ini. Tentu sangat miris mengetahui fakta ini. Apakah para hadirin juga merasakan hal yang sama seperti saya? Miris dengan kondisi yang terjadi di Indonesia mengenai narkoba? Untuk itu, sebelumnya kita perlu mengenal apa itu narkotika yang akrab sekali disapa atau lebih umum dikenal dengan narkoba ini. Seperti yang kita tahu, narkoba sendiri dan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau terlarang. Namun, menurut pasal 1 ayat 1 yang saya lansir dari website BNN mengenai Undang-Undang Narkotika, menyebutkan bahwa narkotika ini adalah zat buatan atau yang bersumber dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, dan menyebabkan kecanduan. Tentu saja hal ini sangat berbahaya dan sangat merugikan, terutama bagi pemakainya ataupun yang saat ini tengah mengincar generasi muda bangsa Indonesia kita ini. Sangat berbahaya jika tidak dapat ditangani sesegera mungkin dan dengan baik atau tepat. Hal ini pun turut didukung dengan pemberitaan yang beredar pada 13 Maret 2021 yang saya kutip dari artikel berita profkaltim.go.id. Di sana tertulis bahwa menurut Kepala BNN Kaltim, Brigjen Imam, menyatakan bahwa dalam pemetaan atau kawasan area yang banyak atau sekitarannya yang sering menjadi bahaya narkoba, ada 82 desa yang dikategorikan sebagai desa bahaya narkoba. Tentu saja hal ini sangat miris karena hal ini menjangkau berbagai macam kalangannya, entah itu siswa atau pelajar, pekerja, ataupun kisaran dewasa lainnya. Dan tak hanya itu, para hadirin di sini bisa melihat data yang ada di belakang saya ini mengenai Kaltim sendiri sudah termasuk pada peringkat 23. Dan hal ini sangat mencemaskan jika tidak dapat ditangani dengan baik dan efektif, bukan? Untuk itu, sebenarnya apa sih hal yang mendasari terjadinya peningkatan secara terus-menerus terhadap penggunaan narkoba ini? Salah satu yang menjadi faktor utamanya adalah
masih lemahnya penegakan hukum yang terjadi di Indonesia oleh aparat penegak hukum atau pihak yang berkepentingan lainnya. Sehingga masih banyaknya pengedar internasional yang bisa bekerja sama dengan warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh keuntungan sebanyak mungkin terhadap penyebaran narkoba ini. Sehingga tanpa kita sadari atau dari pemberitaan yang sering kita saksikan, semakin hari, semakin tahun, kian meningkat penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia ini. Untuk itu, tentu saja ada berbagai macam hal atau efek serta dampak buruk dari penggunaan atau penyalahgunaan narkoba ini yang sangat merugikan hingga berujung pada kematian. Tentu saja hal ini harus dapat ditindaklanjuti dengan baik. Beberapa efek buruk lainnya yaitu adalah semakin menurunnya produktivitas kita secara drastis, gangguan kesehatan, gangguan mental, hingga munculnya angka yang tinggi terhadap tingkat kriminalitas. Kriminalitas yang mana hal ini terjadi di Indonesia. Tentu sangat disayangkan karena seperti yang teman-teman tahu bahwa jika narkoba diedarkan ini dengan mematok harga yang cukup tinggi, maka kebanyakan orang yang terus bergantung dengan narkoba ini akan secara terus-menerus untuk bagaimana sih caranya agar bisa menggunakan narkoba walaupun tidak ada uang, dan salah satu caranya adalah melakukan kriminalitas seperti berbagai macam tindak perampokan atau pencurian atau hal-hal lainnya, dan tak jarang juga sampai membunuh orang lain hanya untuk mendapatkan uang agar bisa membeli narkoba dan juga memenuhi keinginan tersebut. Sungguh sangat memprihatinkan, bukan? Jika terus-menerus seperti ini, mau jadi apa bangsa kita ini, teman-teman? Untuk itu, sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, dan kalian, khususnya peserta lomba sebagai generasi terpelajar kita, ada beberapa hal yang dapat kalian lakukan dan bantu untuk menyebarkannya sebagai upaya memerangi narkoba. Misalnya saja, selektif dalam pergaulan. Hal ini sangat dibutuhkan karena kita harus bisa memilah mana pergaulan yang lingkungannya oke, efektif, yang baik, dan mana yang tidak, mana yang buruk. Atau familiarnya sekarang nih untuk anak muda, mana yang sehat dan mana pergaulan yang toksik, ya kan? Tentu saja kita tidak boleh berada di lingkungan yang toksik ya teman-teman, karena akan merugikan diri kita pribadi dan orang lain pula. Untuk itu lebih selektif dalam melakukan pertemanan, lebih menyaring lagi mana teman yang baik, mana yang buruk, atau yang membawa ke lingkungan yang buruk, apalagi membawa ke gerbang narkoba ini. Harus dihindari oleh orang seperti itu ya. Dan selanjutnya, hindari untuk keluyuran malam, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak penting, karena hal ini tidak akan menyebabkan efek positif untuk kalian. Dan yang terakhir, teman-teman, khususnya para pelajar, bisa menyibukkan dirinya untuk mengikuti kegiatan atau hobi yang positif. Misalnya seperti yang kita tahu bahwa di sekolah-sekolah banyak ekstrakurikuler yang menarik, yang bisa mengembangkan hobi kreativitasan kita, atau organisasi, bagaimana mengikuti atau berjalan menjadi pengurus di himpunan. Tentu saja hal ini akan lebih memberikan efek positif ke kalian dan membawa dampak yang lebih segar bagi kalian, generasi muda bangsa, karena bisa mendapatkan pengalaman daripada mencoba hal-hal baru seperti narkoba ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membentengi diri kita dengan agama, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan satu hal yang tidak kalah penting lainnya adalah bagaimana peran orang tua
dalam hal ini juga sangat berlaku karena efeknya akan sangat signifikan. Orang tua dalam hal ini bisa mengawasi perilaku anak, membatasi bagaimana pergaulan mereka, melihat seperti apa perilaku mereka, yang mana hal ini akan sangat penting dalam pembentukan karakter anak, dan juga dengan pendekatan yang dilakukan bisa membuat mereka menjadi lebih transparansi dalam menceritakan berbagai macam halnya, sehingga hal ini akan bisa untuk menangkal penyalahgunaan narkoba yang mereka lakukan. Oleh karena itu, dengan adanya perlombaan ini, saya sangat menyambut hal ini dengan gembira, dengan bahagia, karena saya sangat berharap besar dari adanya perlombaan yang kita lakukan ini. Teman-teman pelajar dalam hal ini ranah SMA bisa untuk memberikan informasi dan menyalurkannya kepada orang lain agar bersama-sama memicu bahwa sadar untuk menghindari narkoba, yang mana hal ini dapat timbul dari salah satunya perlombaan yang diselenggarakan ini. Dengan adanya perlombaan ini, teman-teman semua bisa memicu kesadaran diri bahwa narkoba itu sangatlah buruk, harus dihindari, harus kita memeranginya dengan efektif dan tepat. Dan hal itu bisa kalian salurkan kepada teman-teman kalian yang lain, kepada lingkungan kalian yang lain, agar semakin luas pembahasan mengenai memerangi narkoba yang efektif ini. Semoga kedepannya Indonesia, negara kita tercinta ini, bisa terbebas dari kata narkoba. Baiklah, teman-teman dan para hadirin, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, kurang, dan mohon maaf saya haturkan kepada semua hadirin sini atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Izinkan saya untuk menutup perjumpaan kita, untuk menutup pidato kali ini dengan sebuah pantun. Burung nuri ternyata punya si asih. Cukup sekian penyampaian pidato saya mengenai narkoba. Semoga diberikan manfaat yang dapat kalian terima, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih.